Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Maria dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait materi Global Marketing Communication Decision 2. Bersama Ibu Maria Sumtawi Kantari sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Sebelumnya, kenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rahmia Nurul Asdianti dengan NIM 092, Rufania Michela dengan NIM 097, saya sendiri Nabila Putri dengan NIM 110, dan Gabriel Morales dengan NIM 131. Adapun topik pembahasan dalam materi ini ada 5. Yang pertama sales promotion, yang kedua personal selling, ketiga sales force nationality, keempat direct marketing, kelima support media, sponsorship, dan product placement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terima kasih sebelumnya Nabila. Untuk pembahasan pertama mengenai sales promotion. Sales promotion menurut Kagan tahun 2005 itu berkaitan dengan cara pembayaran konsumen atau program komunikasi penjualan dari waktu yang terbatas yang menggunakan tangible value untuk produk ataupun merek. Sedangkan menurut Kravens dan Percy tahun 2006, promosi penjualan terdiri dari kegiatan-kegiatan promosi yang beragam, termasuk pertunjukan perdagangan, kontes, sampel atau contoh, memajang melalui pajangan dan peragaan di tempat pembelian, insentif perdagangan, serta kupon. Pembelanjaan promosi penjualan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran untuk iklan, dan sama besarnya dengan jumlah pembelanjaan dengan tenaga penjualan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari sales promotion. Tujuan sales promotion menurut Bu Hari Alma tahun 2004, pertama, menarik para pembeli baru, kedua, memberi hadiah atau penghargaan kepada konsumen atau pelanggan yang berlangganan dengan lama, yang ketiga, meningkatkan daya pembelian ulang dari konsumen lama, yang keempat, menghindarkan konsumen lari ke merek lain, mempopulerkan merek atau meningkatkan loyalitas dari pelanggan, dan meningkatkan volume penjualan jangka pendek dalam rangka memperluas market share jangka panjang. Selanjutnya, manfaat dari sales promotion menurut Linda tahun 2002, pertama ada komunikasi. Promosi penjualan menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen kepada produk. Yang kedua, insentif. Promosi penjualan menggabungkan sejumlah kebebasan, dorongan, atau kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen. Dan yang ketiga, ajakan. Promosi penjualan merupakan ajakan untuk melakukan transaksi pembelian sekarang. Selanjutnya ada sampling, yaitu seperti memberikan kesempatan kepada konsumen atau customer untuk mencoba produk tanpa menggunakan biaya. Dan yang kedua, dapat didistribusikan di toko-toko, melalui pos, melalui media cetak, di acara-acara tertentu, atau dari pintu ke pintu. Selanjutnya, couponing, yaitu sertifikat yang dicetak memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan pengurangan harga atau pertimbangan khusus lainnya untuk membeli suatu produk tertentu. Dan kupon ini bisa berdiri bebas sendiri, atau dalam kemasan, atau kupon seal. Nah, ini ada issues and problem dari sales promotion. Pertama itu regulation atau peraturan yang dapat berbeda-beda di setiap negaranya. Dan yang kedua, disposisi budaya untuk kupon dan promosi penjualan lainnya. Contohnya seperti orang Malaysia melihat penggunaan kupon sebagai hal yang memalukan. Berbeda dengan di Thailand, orang Thailand lebih menyukai kupon daripada Indian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya yaitu personal selling. Personal selling merupakan kegiatan personal selling merupakan komunikasi antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan dan membangun persepsi pembeli terhadap satu produk sehingga mereka tertarik untuk membeli. Sifat-sifat personal selling ada 3, yaitu yang pertama konfrontasi personal atau personal confrontation. Personal selling mencakup hubungan yang hidup, langsung dan interaktif antara dua orang atau lebih. Yang kedua yaitu pengembangan atau cultivation. Personal selling memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan
mulai dari hubungan penjualan sampai dengan hubungan persahabatan. Yang ketiga yaitu tanggapan atau respons. Personal selling membuat membeli merasa berkewajiban untuk mendengar, memperhatikan, dan menanggapi wira niaga. Kemudian bentuk-bentuk personal selling. Terdapat 3 bentuk dari personal selling, yaitu yang pertama, retail selling. Tenaga penjual melakukan penjualan dengan jalan melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. Yang kedua yaitu feed selling. Tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan, yakni dengan mendatangi konsumen ke rumah-rumah perusahaan, kantor-kantor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu executive selling. Pimpinan perusahaan yang bertindak sebagai tenaga penjual yang melakukan penjualan. Tugas personal selling. Tugas dari personal selling adalah yang pertama, mencari calon pembeli atau prospecting. Yang kedua, komunikasi atau communicating. Yang ketiga, penjualan atau selling. Yang keempat, mengumpulkan informasi atau information gathering. Yang kelima, pelayanan atau servicing. Yang keenam, yaitu pengalokasian atau allocation. 5 aspek penting dalam personal selling. Terdapat 5 aspek penting dalam personal selling. Yang pertama yaitu profesionalisme atau profesionalisme. Yang kedua, negotiation atau negosiasi. Yang ketiga yaitu relationship marketing atau pemasaran hubungan. Yang keempat, selling person role atau peran penjual pribadi. Yang terakhir yaitu manajerial. Selanjutnya, sales personality. Mengembangkan serta mengelola tenaga kerja secara global adalah tugas yang cukup sulit bagi manajemen, karena terdapat berbagai masalah yang harus ditangani, seperti individu yang direkrut, persepsi yang berbeda, permasalahan kelembagaan, dan hukum yang di pasar, dan sebagainya. Permasalahan umum bagi perusahaan yang melakukan penjualan secara global adalah bagaimana komposisi tenaga penjualan yang tepat berdasarkan kewarganegaraannya. Apakah merekrut tenaga asing, tenaga tempat perusahaan tersebut berasal atau ekspatriat, ataupun tenaga dari negara ketiga. Keputusan perekrutan tenaga kerja berdasarkan faktor yaitu yang pertama, orientasi manajemen perusahaan. Yang kedua, kecanggihan teknologi. Yang terakhir yaitu tahap perkembangan ekonomi negara target. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang keempat itu ada direct marketing. Direct marketing adalah pemasaran langsung, merupakan salah satu cara dari promosi yang dapat mengukur secara langsung persepsi konsumen tentang program promosi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Karena pemasaran langsung dilaksanakan secara interaktif, artinya antara penjual dan pembeli terjadi komunikasi secara langsung. Setiap komunikasi dengan konsumen atau penerima bisnis yang dirancang untuk menghasilkan respon dalam bentuk yang pertama ada sebuah pesan, yang kedua permintaan informasi lebih lanjut, yang ketiga kunjungan ke toko atau lainnya tempat berbisnis. One-to-one market. Membangun dari manajemen hubungan pelanggan, yaitu yang pertama identifikasi pelanggan dan kumpulkan informasi terperinci tentang mereka, yang kedua bedakan pelanggan dan beri peringkat berdasarkan nilainya bagi perusahaan, yang ketiga ada berinteraksi dengan pelanggan dan kembangkan bentuk interaksi yang lebih hemat dan efektif, dan yang terakhir menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan. Selanjutnya ada katalog. Katalog adalah sebuah publikasi gaya majalah yang menampilkan foto-foto dan informasi yang luas tentang perusahaan produk-produk, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya ada informasial atau teleshopping. Informasial ini adalah sebuah bentuk TV berbayar di mana produk tertentu didemonstrasikan, dijelaskan, dan ditawarkan untuk dijual kepada pemirsa yang menelpon nomor bebas pulsa di layar. Seperti contoh di sini. Selanjutnya ada televisi interaktif, yaitu TV memungkinkan pemirsa untuk berinteraksi dengan konten program yang mereka tonton. Di Inggris, lebih dari setengah pelanggan TV berbayar menggunakan interaksi televisi ini.
kontrol jarak jauh ini memiliki tombol untuk menekan untuk memesan produk yang ditampilkan di layar, seperti contoh di samping. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Lufania. Selanjutnya materi support media, sponsorship, dan product placement. Next. Next kan. Yang pertama ada sponsorship atau event sponsorship merupakan kegiatan yang disponsori oleh perusahaan dan program yang dirancang untuk menciptakan merek biasa atau khusus yang berhubungan dengan interaksi sehari-hari. Perusahaan akan membayar untuk bekerja sama dengan sebuah event dengan tujuan membawa promosi. Nah, di samping ini ada contoh event sponsorship dari UGM dengan nama Geraha Sabah Pramuka UGM. Di bawah ini ada perusahaan-perusahaan yang sponsor event ini. Boleh di next. Yang kedua ada product placement atau melakukan pemasaran sebuah produk, barang atau jasa ke dalam sebuah program acara televisi, film, show, dan beberapa acara atau pergelaran lainnya. Taktik yang digunakan oleh perusahaan dalam product placement menggunakan pendekatan strategi produk yang ditetapkan oleh perusahaan. Penempatannya seperti dalam cerita scene film, disesuaikan dengan jalur cerita dari film tersebut sehingga lebih mudah diadaptasi oleh masyarakat global. Contoh di samping ini potongan scene dari film dengan judul The Devil Wears Prada. Jadi asisten ini disuruh beli kopi dan sponsor dari perusahaan itu memunculkan Starbucks di scene ini. Boleh di next. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini kita menggunakan perusahaan Adidas. Untuk profil perusahaan itu Adidas Salomon AG atau yang lebih kenal dengan Adidas merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu dan beberapa perlengkapan olahraga lain yang berpusat di Herzogenaurach, Jerman. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Adolf Daimler pada tanggal 18 Agustus 1949. Nama Adidas sendiri datang dari nama pendirinya. Produk Adidas pertama kali dihasilkan pada tahun 1950. Adidas mempunyai komitmen untuk memproduksi peralatan olahraga untuk beberapa atlet dalam olahraga pinggiran, seperti lompat jauh yang atletnya bernama Dick Fosbury, melompat dengan memakai sepatu buatan Adidas. Dalam final Piala Dunia tahun 1970 juga, pada saat Jerman mengalahkan Belanda pada partai akhir dengan kedudukan 2-1. Pemain Jerman Franz Beckenbauer memakai Adidas pada saat acara penobatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, Adidas memilih lebih memfokuskan promosi produknya melalui media sponsorship sebab mereka menganggap media inilah yang paling efektif. Sebagai contoh, di Indonesia saja hampir semua liga sepak bola bergengsi dunia ditayangkan melalui media televisi, salah satunya Liga Spanyol. Pada saat menonton Real Madrid bertanding, kita bisa melihat sepatu Adidas model apa yang dipakai oleh David Beckham, seperti apa model kaos Adidas yang digunakan oleh klub Real Madrid ketika bermain. Belum lagi atribut yang digunakan oleh para pemain serta para ofisialnya, mulai dari jaket, training, kupluk, rompi, wristband, dan sebagainya. Maaf, Van, belum. Sebentar. Mundur, Van, yang tadi. Ya, sadar ataupun tidak disadari, kita telah menyaksikan itu semua selama kurang lebih 90 menit. Hebatnya lagi, Adidas tidak membayar fee kepada stasiun televisi yang menyiarkan pertandingan sepak bola tersebut, melainkan hanya kepada pihak Real Madrid. Padahal apabila pertandingan tersebut disiarkan ke seluruh dunia, miliaran pasang mata yang menyaksikan. Ya, next. Ini akan dibacakan oleh teman saya, Gabriel. Ya, hal serupa bahkan lebih sensasional lagi akan terjadi dalam 1 bulan mendatang, yaitu Piala Dunia. Apalagi ajang tersebut diselenggarakan selama kurang lebih 1 bulan penuh dan hampir dapat dipastikan miliaran pasang mata seluruh
penggila sepak bola dunia tertuju ke sana yang mau tidak mau akan turut pula menyaksikan Adidas. Sekali lagi, Adidas hanya membayar fee kepada FIFA, bukan stasiun-stasiun televisi yang menyiarkan sepak bola di seluruh dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu proses sponsorship yang dilakukan Adidas ini apabila ditinjau secara umum dimulai dengan menawarkan suatu kontrak terhadap objek sponsor. Apabila telah disetujui, pihak Adidas membayar sejumlah dana kepada objek sponsor dan objek sponsor ini diwajibkan menggunakan produk-produk dari Adidas sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam kontrak. Apabila kedua belah pihak merasa puas, tidak menutup kemungkinan kontrak akan diperpanjang ketika kontrak sebelumnya sudah atau hampir mau habis. Walaupun strategi promosi yang utamanya adalah sponsorship, bukan berarti Adidas tidak pernah melakukan promosi melalui media lain. Walaupun bukan sebagai media promosi yang utama, Adidas juga tetap mempromosikan produknya dengan memasang berbagai iklan seperti di televisi, majalah, billboard, katalog, dan sebagainya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.